Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Zaza Aulia Syafirda dan Meilinda Tri Rahmadia. Dosen pengampu kami, Ibu Rita Sintia, SPSI MSI. Tugas kelompok kami yaitu jelaskan secara rinci tentang prinsip efisien dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Sebelum kami menjelaskan secara rinci tentang prinsip efisien dan contohnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses menilai dan merancang untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya. Sedangkan prinsip efisiensi merupakan proses pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan waktu, biaya, tenaga, ataupun sumber-sumber lain secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil yang diperoleh memadai dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat yang sederhana dan biaya yang hemat, karena waktu, tenaga, dan biaya digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran yang merealisasikan hasil yang optimal. Selanjutnya, implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami, ada 4 implementasi prinsip efisien dalam pembelajaran. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan BK. Menurut kami, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan layanan BK ini akan menghasilkan efisien waktu, tempat, biaya, dan tenaga. Karena penggunaan teknologi seperti weblog untuk mencari referensi materi itu dapat menghasilkan efisien waktu karena dapat dilaksanakan di mana saja. Lalu juga penggunaan sosial media dapat menghasilkan efisiensi tempat. Lalu penggunaan Microsoft Office seperti PowerPoint, lalu juga Microsoft Word itu juga dapat menghasilkan efisiensi biaya. Selanjutnya, 2 pemanfaatan media cetak yang efisien untuk menggalakkan layanan BK. Menurut kami, hal ini dapat menghasilkan efisien biaya karena jika suatu poster dibuat menarik, maka siswa akan otomatis membaca dan menstimulasi pikirannya terhadap isi poster tersebut. Dengan menggunakan 1 lembar poster saja, maka dapat menjangkau seluruh siswa di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu penggunaan metode layanan serta media layanan yang menarik sehingga tidak membosankan. Nah, guru BK dapat menggunakan metode dan juga media layanan seperti memberi games, memberi pujian, memberi video motivasi yang menarik, lalu juga tanya jawab dan diskusi sehingga pelayanan BK itu lebih menarik perhatian siswa dan minat siswa. Selanjutnya yaitu penggunaan jam di luar pelajaran sekolah untuk melaksanakan layanan BK. Seperti yang kita ketahui, jam pelajaran BK itu hanya 1 jam di setiap kelasnya. Dan itu tidak mungkin dapat menyelesaikan program bimbingan dan konseling secara komprehensif. Jadi, menurut kami penggunaan jam di luar sekolah itu dapat mengefisien waktu karena guru BK itu dapat menggunakan waktu di luar jam sekolah seperti jam pulang sekolah itu untuk melaksanakan berbagai layanan BK seperti bimbingan kelompok, konseling kelompok, seperti itu untuk tercapainya tujuan dari program bimbingan dan konseling itu. Selanjutnya, rumusan prinsip efisien kurikulum di beberapa sekolah. Kurikulum bimbingan dan konseling harus dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan program pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang dikembangkan harus mudah dipahami dan dikerjakan. Alat yang digunakan dalam kurikulum juga bersifat sederhana dan hemat biaya. Nah, ini ada rumusan prinsip
efisien kurikulum di beberapa sekolah. Yang pertama, kelompok kami memberikan contoh pemberian layanan bimbingan dan konseling karir di SMA Negeri 4 Lahat yang disusun secara sederhana melalui pohon karir. Bisa dilihat dari contoh gambarnya. Ini ada pohon karir yang membuat materi pelayanan konseling itu menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, rumusan prinsip efisien kurikulum di beberapa sekolah, yaitu ada pemanfaatan teknologi proyektor untuk presentasi dan video motivasi pada bimbingan klasikal agar pembelajaran lebih menarik. Nah, seperti di contoh yang kita lihat, pemanfaatan teknologi proyektor itu dapat mengefisien tenaga karena kita dapat memanfaatkan proyektor ini tadi untuk presentasi. Jadi guru tidak perlu memberi materi dalam bentuk kertas ataukah menuliskannya di papan tulis, tetapi cukup dengan menggunakan proyektor untuk presentasi. Lalu juga video motivasi. Nah, video motivasi ini merupakan metode yang menarik minat siswa untuk mendengarkan tentang materi yang disampaikan oleh guru BK. Selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan kelompok di luar jam sekolah agar waktu yang dihabiskan untuk pelaksanaan layanan lebih efisien. Karena yang kita ketahui jam pelajaran BK itu hanya 1 jam dan itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua program bimbingan dan konseling yang sudah dirancang seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan media cetak seperti poster stop bullying yang dapat kita lihat pada contoh yang dapat mengefisien biaya, di mana hanya bermodalkan 1 lembar kertas dapat menjangkau seluruh warga sekolah. Selanjutnya yaitu juga pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk berkonsultasi dan berbagi cerita. Karena biasanya peserta didik akan lebih leluasa dan tidak canggung bercerita jika tidak bertatap muka langsung. Biasanya siswa itu akan merasa sedikit kaku seperti itu terhadap guru BK dan kurang terbuka untuk sharing seperti itu. Selain itu pelaksanaan konsultasi melalui media sosial ini menjadi efisien karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja seperti itu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.